Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi malam ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melayout di software QGIS. Ini merupakan layout sederhana dan layout formal yang biasa digunakan untuk laporan dan juga untuk hal-hal formal lainnya. Langsung saja kita mulai. Pastikan di sini kalian sudah mempunyai data atau peta yang ingin di layout. Pada kesempatan kali ini, saya mempunyai data yaitu data penggunaan lahan di wilayah Kelurahan Pamulang Barat. Di sini datanya meliput ada batas administrasi, ada jalan, ada sungai, ada danau atau badan air, ada sawah, ada semak belukar, ada perkebunan, dan juga ada permukiman. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorial layout di software QGIS. Yang pertama-tama kita harus membuat view layout dulu dengan cara di sini ada tombol new print layout atau kalian bisa menggunakan keyboard Ctrl plus P. Langsung saja kita klik dan kita akan memberikan nama layoutnya yaitu peta penggunaan lahan. Oke. Nah, sampai muncul di Windows Layout. Jika sudah muncul, hal yang pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat garis tepi. Dengan cara kita klik tombol Add Item, lalu kita klik Add Shape, dan Add Rectangle. Pastikan kursor kalian sudah berubah menjadi tombol plus seperti ini dan posisikan di kiri atas. Lalu kita klik dan kita tarik menuju ke kanan bawah. Seperti ini. Baik, jika sudah membuat garis tepi, tahapan selanjutnya kita akan membuat atau memasukkan peta yang berada di QGIS awal tadi atau data yang sudah kita punya. Untuk saya, yaitu data penggunaan lahan. Di sini caranya untuk memasukkan peta kita ke dalam layout, kita klik Add Item, Add Map. Pastikan kursor sudah berubah menjadi tanda plus seperti tadi. Lalu kita posisikan di kiri atas dan kasih space untuk angka koordinat. Kita menggambar sebanyak kira-kira 70% dari total kanvas. Jika sudah, kita akan melepas kliknya. Maka peta kita sudah muncul. Lalu, tahapan selanjutnya, kita akan menambahkan frame dan titik koordinat pada peta kita. Dengan cara, di bagian item properties, di sini kita bisa ngeklik dulu map 1, terus scroll ke bawah bagian item properties. Scroll ke bawah hingga nemu frame. Oke, kita checklist. Lalu, tahapan selanjutnya, kita harus memosisikan peta kita ini supaya center di tengah. Dengan cara kita bisa mengklik tombol Move Item Content di sebelah kiri ini, atau kita bisa ngeklik huruf C, dan kita bisa zoom in atau zoom out secara manual. Oke, ini saya zoom in, tetapi malah kelebihan, maka kita bisa mengaturnya dengan cara mengatur skala yang tersedia. Dengan cara kita klik lagi tombol map 1-nya, lalu di bagian item properties ini kita scroll ke atas hingga nemu scale atau skala. Nah, jika peta kita terlalu besar seperti ini, maka skalanya itu harus dikecilkan. Kebalikannya, jika peta kita terlalu kecil, maka skalanya harus dibesarkan. Di sini peta kita terlalu besar, maka kita akan mengecilkan skala kita menjadi 18.000. Oke, maka peta kita sudah berhasil di tengah. Pastikan skala itu sesuai dengan wilayah kalian masing-masing. Selanjutnya, kita akan mencoba memasukkan garis koordinat dengan cara kita klik lagi tombol select or move item. Nah, pastikan
item properties ini masih di layer map 1. Terus kita scroll ke bawah hingga nemu yang namanya grids. Kita buka kolom grids-nya dan kita klik tombol plus, add a new grid. Sampai muncul grid 1 seperti ini, lalu kita select atau kita klik hingga warnanya biru, dan kita klik modify grid. Lalu kita masuk ke dalam menu map grid properties. Pastikan grid type-nya itu default, solid, CRS-nya itu default, use map CRS, atau jika kawan-kawan belum mengatur CRS-nya, pastikan CRS-nya itu WGS 1984. Karena apa? Karena kita akan menggunakan koordinat sistem WGS 1984 atau World Geodetic System. Intervalnya dari yang map units kita bisa mengganti menjadi yang kedua, feet segment width. Hingga muncul kolom minimum dan maksimum. Di sini kita bisa mengubah kolom maksimumnya saja, minimumnya dibiarin. Minimumnya di sini dari 50 dan maksimumnya coba kita setting ke 50 juga. Sampai muncul garis koordinatnya. Dan pastikan kalian mengeksplornya hingga koordinat kalian itu rapi. Di sini saya berasa 50 kurang rapi, maka saya coba atur ke angka 55. Belum rapi, 59, 56, di angka 50 belum rapi, saya coba mengatur ke angka 51. Nah, 51 di sini menurut saya sudah rapi, dan jika sudah rapi, kita bisa lanjut scroll ke bawah hingga nemu kolom draw coordinates. Di sini kita harus mencentang draw coordinates untuk memunculkan angka koordinatnya. Di sini kita klik hingga muncul angkanya, dan di bagian format kita akan memilih dari yang desimal kita ganti menjadi degree, minute, second with suffix, derajat, menit, detik dengan suffix. Kita klik sampai keluar full angkanya, dan kita akan mencoba merapikan dengan cara kita fokus ke bagian left sini. Kita dari horizontal, di bagian left horizontal kita ubah menjadi vertical ascending. Sudah. Dan di bagian right-nya atau kanan, koordinat kanan ini dari horizontal jadi vertical descending. Oke, top and bottom-nya silahkan saja default horizontal. Jika sudah, kita lalu scroll sedikit ke bawah hingga nemu coordinate precision. Coordinate precision ini berarti angka di belakang koma. Karena defaultnya itu 3, kita akan mengubah menjadi 0. Oke, maka grid koordinat kita sudah rapi. Di sini juga kita bisa mengatur font dan ukurannya dengan cara masih di bagian map grid properties. Sini ada font, kita klik. Nah, di sini font defaultnya yaitu MS Cell DLG 2. Kita bisa mengubahnya menjadi Arial atau sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Stylenya default saja regular, size-nya default saja 10. Oke. Berarti kita sudah clear masalah peta utama kita, mulai dari peta dan juga grid dan coordinate system. Tahapan selanjutnya, kita akan memuat informasi peta. Kita akan membuat kolom informasi petanya terlebih dahulu dengan cara kita klik add item, add shape, dan juga add rectangle. Sama seperti tadi. Dan kita posisikan 30% dari sisa kanvas yang tersedia. Karena peta sudah mencakup 70%, maka informasi peta sisanya yaitu 30%. Sip, sampai tergambar kotak seperti ini untuk memuat informasi peta. Nah, kita lalu akan memasukkan elemen-elemen penting dalam sebuah informasi peta, yaitu ada logo instansi, judul peta, skala, terus north row,
atau arah mata angin, terus legenda, insert peta, sumber, dan dibuat oleh siapa peta tersebut. Tahapan pertama kita akan memunculkan logo instansi kita dengan cara kita akan klik add item, add picture. Kita akan menggambar, jangan terlalu besar di tengah atas. Kira-kira segini saja untuk logo instansi kita. Sip, sampai muncul garis biru dan kita akan mencoba memasukkan logonya dengan cara fokus ke bagian item properties. Di sini ada picture. Dari yang SVG image kita akan mengubah menjadi raster image atau gambar. Lalu di sini ada tombol titik 3 untuk membrowse lokasi penyimpanan logo kita. Kita klik saja. Dan di sini kita cari logo instansi kita yang sudah diunduh di dalam laptop kita. Di sini saya akan memasukkan logo UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, jika sudah muncul, karena ini masih rata kiri logonya, kita akan membuat menjadi rata tengah dengan cara scroll sedikit ke bawah. Pada bagian placement, di sini kita bisa pilih middle, atau mungkin di beberapa laptop ada yang tulisannya center. Baik, logo instansi sudah berhasil kita masukkan. Tahapan selanjutnya, kita akan membuat kolom judul peta. Dengan cara kita akan membuat garis untuk kolom tersebut. Kita klik add item, add shape, add node item, add polyline. Lalu kita zoom dan kita memulai dengan cara memposisikan kursornya di sisi kiri. Kita klik sekali dan kita lanjut ke sisi kanan hingga mentok di sisi kanan. Kita klik sekali lagi. Untuk melepasnya, kita klik kanan sekali. Sip, sampai garisnya muncul. Di sini, jika garisnya kurang rapi atau mepet dengan logo, kita bisa mengaturnya dengan cara kita zoom in garis tersebut. Jika ada yang kelewatan, kita bisa mundurkan sedikit. Jika ada yang kelewatan, kita bisa mundurkan. Lalu kita bisa membawahinya sedikit. Taruh bawah sedikit agar pas. Baik, sudah selesai. Tahapan selanjutnya, kita akan memasukkan judul peta kita. Dengan cara kita klik add item, terus add label. Posisikan kursor di kiri atas seperti biasa. Dan kira-kira hingga ke kanan bawah. Sini, jangan besar-besar. Karena apa? Karena untuk peta kita ini hanya 2 sub atau 2 baris, yaitu peta penggunaan lahan dan juga nama desanya atau nama tempatnya. Jika sudah keluar lorem ipsum seperti ini, di bagian main properties, di sini kita bisa select semua dan kita ubah menjadi peta penggunaan lahan. Enter. Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang. Baik, jika sudah muncul teksnya, kita akan mengaturnya supaya menjadi seperti judul. Karena apa? Karena judul itu merupakan informasi atau pusat dari sebuah peta. Orang-orang pertama kali melihat peta tentu akan melihat judul. Jadi kita harus membuat judul ini seperti main karakter dalam sebuah peta yang kita buat. Dengan cara di bagian main properties ini kita scroll ke bawah sampai nemu appearance. Terus kita klik di bagian fontnya, kita akan merubah seperti grid koordinat tadi, yaitu font Arial. Font ini biasa digunakan untuk hal-hal formal seperti laporan dan juga hal formal lainnya, skripsi mungkin. Lalu di bagian stylenya kita ubah menjadi bold supaya peta kita itu judulnya sangat terlihat. Dan size-nya kita akan naikkan menjadi 14.
Ini kita bisa rapikan kembali. Nah, jika sudah, kita balik dari label font ini, kita klik, go back, terus kita scroll lagi ke bawah hingga nemu horizontal alignment dan vertical alignment. Di sini kita bisa memilih center dan juga middle untuk rata tengah. Baik, jika sudah rapih, judul peta kita sudah menjadi center of the map, kita akan menutup kolom judul. Sini kita rapikan dulu supaya terlihat menarik. Baik, sini kita akan menutupnya dengan cara kita bisa menambahkan garis manual seperti tadi, kita add item, add note item, polyline, dan juga kita bisa menggunakan cara yang lebih instan dengan cara kita klik line yang sudah kita buat tadi, kita klik polyline-nya, terus kita copy, Ctrl C, lalu kita paste, Ctrl V, seperti copy paste pada umumnya. Lalu kita posisikan di bawah judul. Baik, judul peta sudah berhasil dibuat. Kita akan move ke tahapan selanjutnya, yaitu membuat kolom skala. Tahapan pertama, kita akan memasukkan arah mata angin. Dengan cara kita add item, lalu kita pilih add north row. Baik, jika sudah, kita bisa menaruhnya itu di bagian kiri peta kita. Di bagian kiri informasi peta, kita gambar kotak seperti tadi. Nggak usah besar-besar banget, kira-kira segini. Sampai muncul logonya, logo arah mata angin ke atas, yang menandakan atas itu wilayah north atau wilayah utara. Lalu kita bisa memilih logonya di sini. Di sini di QGIS banyak pilihan logo yang default. Kita bisa ngeklik arrow di bagian SVG Groups, maka akan muncul beberapa pilihan arah mata angin. Kita bisa memilihnya sesuai dengan referensi atau rujukan atau preferensi masing-masing. Tetapi jika kalian mempunyai arah mata angin sendiri yang berasal dari internet, yang berasal dari Google, atau kalian custom sendiri, kita bisa memasukkannya dengan cara kita klik picture, lalu raster image, dan kita browse location seperti tadi. Kita akan memilih arah mata anginnya. Nih, saya punya arah mata angin sendiri yang saya custom dari aplikasi Canva. Arah mata angin bahasa Indonesia. Selanjutnya, di bagian placement, kita akan mengubah menjadi middle. Maka arah mata angin berhasil kita buat, wilayah atas selalu menunjukkan wilayah utara. Ini hanya opsional doang. Jika kalian ingin menggunakan arah mata angin yang di QGIS, silakan, tidak ada aturan bakunya. Baik, arah mata angin sudah clear. Selanjutnya kita akan menambahkan skala dan juga skala batang. Cara menambahkan skala angka yaitu kita bisa menggunakan cara manual dengan cara kita klik add item, add label, lalu kita posisikan di atas. Nah, sampai keluar teksnya, lalu kita di bagian main properties dari yang lorem ipsum kita edit menjadi skala 1 berbanding. Skala 1 berbanding berapa? Ini merupakan skala yang tadi di awal kita cek di map kita, map 1 kita. Kalau kalian lupa, kita bisa mengeceknya kembali dengan cara di bagian item sini, kita bisa mencet map 1-nya. Lalu akan muncul skala yang sudah tadi kita edit, yaitu di bagian scale. Untuk peta kelurahan Pamulang Barat saya, itu scale-nya 18.000. Ini bisa kita copy dan juga kita paste ke sini. 1:18.000. Baik, ini bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian.
Dan juga usahakan untuk skala itu angkanya bulat. Jika skala kalian 17.000 sekian, maka bisa membulatkan ke angka 18.000. Baik, lalu kita atur kembali di bagian fontnya menjadi Arial. Dan kita atur kembali menjadi tengah. Yang bagian vertical alignment-nya biarkan tengah, horizontal alignment-nya biarkan rata kiri. Baik, skala angka sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasukkan skala batang. Dengan cara kita kembali lagi ke add item, add scale bar. Lalu kita posisikan di bagian kanan bawah arah mata angin kita atau di bawah skala angka. Kita gambar sedikit sampai muncul angkanya. Di sini angka skala batangnya masih default, masih skala meter. Kita bisa mengubahnya menjadi kilometer dan juga memperindahnya dengan cara kita klik skala batangnya, lalu kita fokus ke main properties ini di kanan scale bar. Mapnya default, map 1, map kita, terus stylenya di sini kita bisa ubah menjadi double box. Ini merupakan preferensi kalian masing-masing. Lalu kita fokus ke unit, scale bar unitsnya, kita pilih kilometer. Ini sesuaikan dengan scope atau skala wilayah kalian. Jika wilayah kalian itu skopnya kecil, maka bisa menggunakan meter. Kalau hanya satu dusun atau bahkan satu RT itu menggunakan meter, tetapi jika sudah kelurahan maka menggunakan kilometer. Lalu scroll lagi ke bawah, kita bisa fokus ke dalam segmen. Nah, di bagian left ini kita default saja 0 dan kita akan mengubahnya di bagian right. Dari yang 2, kita bisa memanjangkan skala batang kita menjadi 4 dan fixed width-nya di sini default saja. Ini merupakan balik lagi peta kalian atau wilayah kalian masing-masing. Kita bisa mengatur di sini, kita bisa explore dari 0,25 jadi 0,50, maka semakin panjang skala batangnya, tetapi kita default saja di angka 0,250.000. Lalu kita scroll lagi ke bawah, ini merupakan opsional. Kita ke bagian display, scroll lagi ke bawah, ada font, kita klik, dan kita bisa mengubahnya menjadi Arial seperti tadi. Seperti font default punya kita. Lalu size-nya disamakan saja dengan skala angka yaitu 10. Lalu kita rapikan supaya sejajar dengan skala angka dan juga arah mata angin. Jika sudah, kita akan menutup kolom skala dengan cara sama seperti tadi. Line yang sudah ada kita bisa copy paste, lalu kita posisikan di bawah. Baik, lalu kita bisa merapikan sisanya supaya rapi di dalam kolom yang sudah kita buat. Oke. Baik, kita akan menutup kolom dari arah mata angin kita. Ini merupakan opsional, tetapi jika ditambahkan akan semakin memperindah peta yang kita buat dengan cara kita klik add item, add node item, add polyline. Lalu kita akan menutup kolom arah mata angin, sama seperti tadi caranya. Kita akan merapikannya, menggeser, sip. Ini ada yang kelebihan, enggak sip. Maka urusan arah mata angin, skala angka, dan skala batang sudah selesai. Tahapan selanjutnya kita akan memuat legenda. Legenda di sini berarti informasi yang terdapat dalam peta kita interpretasikan menjadi sebuah teks atau sebuah informasi dengan cara kita klik add item, add legend. Lalu kita memposisikannya seperti ini. Sisakan sedikit kolom di atas untuk teks legenda. Kita taruh kira-kira segini. Baik.
sampai legenda atau informasinya muncul. Jika sudah muncul, kita bisa mengeditnya secara manual supaya rapi dan muat. Di bagian sini, kita di bagian legenda main properties, kita bisa scroll ke bawah. Jika kita ingin mengedit secara manual, maka di bagian auto update-nya kita matikan. Jika kita ingin mengedit teksnya, jika ada yang salah mungkin atau ingin merubah, di sini saya hanya Pamulang Barat, maka harus kita rubah jadi batas kelurahan Pamulang Barat atau batas kelurahan saja cukup. Batas kelurahan, jalan, sungai, danau, sawah, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan scroll lagi ke bawah. Kita fokus ke dalam font and text formatting. Di sini kita bisa mengedit ukuran font kita supaya tidak besar-besar banget. Lalu kita scroll hingga menemukan items label, kita fokus ke font, kita klik. Di sini fontnya sama, kita samakan yaitu Arial. Dan size-nya kita kecilkan menjadi 8 atau 9, oke. Atau 10 juga silahkan. Selanjutnya kita akan go back di sini samping text format. Dan jika legenda kalian ini kebanyakan hingga ke bawah, kita bisa men-split atau memotongnya menjadi 2 kolom. Kolom kiri dan kolom kanan dengan cara kita ke bagian kolom. Terus di bagian count ini atau jumlah, kita bisa naikkan menjadi 2. Dan kita bisa mengklik, ini opsional, split layer atau equal column width, dan itu opsional. Tetapi karena punya saya hanya sedikit legendanya, kita akan menjadi jumlahnya 1 saja, default. Baik, urusan legenda di sini belum selesai. Kita masih harus menambahkan teks legenda di atas sini untuk memberikan informasi bahwa ini adalah legenda atau keterangan peta kita. Dengan cara kita bisa menambahkan add item, add label secara manual seperti tadi, atau kita memanfaatkan yang sudah ada. Di sini kita bisa pilih skala 1, skala angka yang tadi, kita bisa copy paste, kita posisikan di tengah. Nah, jika sudah, teksnya kita bisa ganti menjadi legenda atau keterangan. Kalian bisa milih salah satu legenda atau keterangan. Di sini saya pilih legenda saja, dan kita akan mengedit teksnya. Kita akan membesarkan sub judul dari legenda ini. Style di sini kita pilih bold, dan kita akan merata tengahkan, center. Baik, kita bisa mengatur supaya rapi. Oke. Baik, urusan legenda sudah selesai. Kita bisa menutup kolom legenda. Bentar, di sini masih ada yang harus dirapikan supaya kita bisa nutup kolom legenda dengan cara sama kayak tadi, kita copy paste garis yang sudah tersedia lalu kita posisikan di bawah. Selanjutnya kita akan membuat insert peta. Insert peta di sini berfungsi sebagai penunjuk peta kita itu ada di wilayah mana. Hal yang pertama atau kalian jangan lupakan yaitu kita harus mengunci peta kita terlebih dahulu supaya ketika nanti kita menambahkan peta baru itu tidak berubah isi dan posisinya. Dengan cara kita klik map 1 di sini. Terus kita scroll ke bawah hingga nemu lock layers dan lock style for layers. Oke, jika sudah, kita pulang ke QGIS awal. Lalu kita akan memasukkan insertnya yaitu Google Satellite dengan cara kita harus menginstal dulu plugins yang bernama HCMGIS. Di
di sini ada plugins bagian atas, terus manage and install plugins. Pastikan laptop kalian sudah terhubung dengan internet. Dan kita tunggu hingga muncul. Nah, jika sudah, di sini kita bisa mencari, yaitu namanya HCM-GIS. Nah, kita klik dan kita bisa menginstalnya. Di sini karena saya sudah menginstal, maka langsung saja kita tambahkan. Jika sudah menginstal, maka akan muncul tools HCM-GIS di atas atau plugin. Kita klik Base Maps, dan kita klik Google Satellite. Atau di sini pilihannya banyak sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Di sini kita menggunakan Google Satellite saja. Baik, Google Satellite-nya sudah muncul. Di sini kita bisa nonaktifkan sisanya, hanya Google Satellite-nya saja yang di checklist. Baik, jika sudah, kita akan pulang lagi menuju Windows layout-nya. Lalu kita akan menambahkan insert peta dengan cara kita klik add item, add map. Dan kita menggambar seperti tadi. Oke. Baik, sampai Google Satelit-nya itu muncul. Lalu kita akan menambahkan overview. Overview itu merupakan penanda wilayah kajian kita atau wilayah kita itu berada di mana, dan tetangga-tetangga sekitar wilayah kita itu apa saja. Dengan cara kita bisa ke bagian main properties, scroll ke bawah, nemu overviews. Kita buka dan kita klik tombol plus warna hijau, add a new overview. Lalu muncul overview 1 dan scroll ke bawah sedikit hingga nemu map frame. Kita bisa klik dan map 1. Maka di sini sudah muncul wilayah penanda kita itu ada di mana posisinya. Dan kita bisa mengecilkannya kembali supaya wilayah-wilayah lain itu terlihat. Dengan cara kita bisa mengklik move item content atau klik tombol C di laptop atau di keyboard. Lalu kita zoom out. Zoom out. Baik, kira-kira sampai kecil dan wilayah lain itu terlihat. Lalu tahapan insert peta sudah selesai. Ini kita harus di sini kita juga harus atau opsional saja ini memberikan kolom atau space untuk kolom atau teks insert peta. Di sini kita bisa mengcopy legendanya, posisikan di bagian atas sini, dan edit menjadi insert peta. Jika sudah, di sini kita bisa tutup kembali lainnya dan kita tutup. Baik, di sini hanya tersisa kolom kecil, maka karena masih ada 2 kolom lagi yang kita butuhkan, yaitu kolom sumber data dan juga kolom pembuat peta tersebut, maka kita bisa mengecilkan elemen-elemen lainnya. Contoh, di sini logo UIN-nya ini bisa kita kecilkan dan kita repositioning lagi supaya rapi, dan elemen sisanya kita bisa naikkan secara manual satu per satu.
Ini kita bisa mengecilkan ukuran arah mata anginnya juga, sesuaikan dengan sisa kolom atau sisa space masing-masing. Jika masih muat, maka diamkan saja. Tetapi jika sudah tidak muat, kita bisa mengecilkan atau mengedit elemennya supaya muat peta kita. Legenda kita ke ataskan. Baik, di sini kita bisa naikkan lagi. Oke, jika sekiranya sudah muat untuk menambahkan informasi peta, maka selanjutnya kita akan menambahkan informasi dari yang tersedia. Di sini kita akan mencoba mengcopy paste teks yang sudah ada di bagian insert peta sini. Kita bisa copy paste. Kita ubah teksnya menjadi sumber peta atau sumber data. Dan kita bisa mengcopy paste isinya dari skala ini. Ini kita bisa menambahkan manual atau dari copy paste yang tersedia. Untuk sumber peta yang saya gunakan pada video kali ini yaitu bersumber dari peta rupa bumi Indonesia atau bisa disingkat RBI skala 1:25.000. Dan sumbernya dari mana? Untuk peta ini saya mengutip dari Badan Informasi Geospasial atau INAGEoPortal websitenya, dan tahun penyediaannya yaitu tahun 2018. Tahun 2018 di sini berarti data yang diupload ke dalam penyedia Badan Informasi Geospasial itu tahun 2018. Lalu kita bisa memusatkan kembali menjadi rata tengah dan merapikannya. Maaf. Dan kita taruh tengah. Jika kebesaran, kita bisa mengecilkannya, isinya jadi 8. Ini merupakan preferensi kalian masing-masing. Jika masih muat, silakan. Lalu kita akan menutup kembali untuk menambahkan kolom nama pembuat peta tersebut. Di sini bisa kita copy paste, yaitu dibuat oleh. Kita rapikan kembali jika kurang rapi. Dan kita bisa dibuat oleh. Ini pembuatnya merupakan kita sendiri atau instansi kalian. Dibuat oleh saya yaitu Muhammad Hafiz Aditya Ramadan. Ini merupakan opsional, sesuaikan dengan kebutuhan. 122000097 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jika terbesar, kita bisa mengecilkannya. Ini juga kita kecilkan. Baik, maka di sini kita sudah berhasil membuat peta atau layout dari peta penggunaan lahan Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang.
Selanjutnya, kita akan mencoba mengekspornya dengan cara, jika kita ingin mengekspor menjadi PDF, kita klik tombol di atas nih, ada export as PDF, dan kita tentukan lokasi penyimpanannya, lalu kita beri nama judulnya peta penggunaan lahan Kelurahan Pamulang Barat, simpan, lalu save. Sampai ada tombol checklist berwarna hijau. Jika kita ingin mengekspor menjadi image, maka kita bisa ngeklik export as image, lalu tentukan lokasi penyimpanannya dan Kelurahan Pamulang Barat. Oke. Save. Baik. Lalu coba kita lihat hasilnya. Di sini kita bisa melihatnya. Baik, maka ini merupakan output yang dihasilkan dari layout tadi, yaitu peta penggunaan lahan Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang. Mencakup ada peta utama kita, ada logo instansi kita, lalu ada judul peta. Ini merupakan sebuah hal yang paling utama dalam sebuah peta atau center of the map-nya. Lalu ada arah mata angin. Di sini kalian bisa menggunakan default dari QGIS atau bisa mencari dari Google atau internet. Lalu ada skala angka, skala batang, ada legenda atau keterangan informasinya, ada insert peta atau sebagai penunjuk wilayah peta kita itu posisinya ada di mana, ada sumber peta merupakan data yang kita ambil itu dari mana, dan ada pembuat petanya. Di sini pembuat petanya saya sendiri. Baik, mungkin itu saja tutorial singkat dan tutorial simple untuk layout pada software QGIS.